بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim mengangkat 10 kebiasaan, tradisi, dan ritual ahlul kitab yang sudah meresap ke dalam praktek kehidupan dan agama kaum muslimin. Di antaranya adalah beribadah dengan musik. Bahkan pada setiap momentum, acara, dan juga hari-hari besar, Islam tidak lepas dari musik. Dan kita juga tidak mengingkari bahwa musik hampir menjadi bagian hidup tak terpisahkan dari tempat-tempat peribadatan kaum muslimin, macam seperti tempat ibadah non-muslim. Padahal Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Madhab 4 memberikan satu komentar yang negatif, yang tidak benar, dan itu bukan bagian daripada kehidupan kaum muslimin. Jelasnya, musik dalam bentuk apapun di dalam Islam itu hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan oleh beberapa dalil. Yang pertama dari firman Allah yang ada di dalam surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Sebagian manusia ada yang membeli atau memperdagangkan lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa dasar ilmu dan dijadikan sebagai wahana permainan, dan mereka itu mendapatkan adab yang menghinakan. Lahwal hadis secara umum adalah seluruh kalimat batil. Ajakan batil termasuk ajakan batil. Kalimat batil adalah musik bersama nyanyiannya. Oleh karena itu, para ulama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan lahwal hadisi adalah ghina, yaitu nyanyian. Imam Mujahid juga menafsirkan lahwal hadis adalah at-tabl, yaitu kendang. Bahkan Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in kawakan senior, mengatakan yang dimaksudkan lahwal hadis adalah al-ghina wal mazamir, yaitu nyanyian sama seruling. Makanya dari sinilah Ibnu Qayyim menegaskan wa yakfi tafsirus sahabati wat tabi'in lilahwil hadis bi annahu al-ghina. Cukuplah tafsir para sahabat dan tabi'in sebagai panduan kita untuk memberikan makna tafsiran ayat lahwul hadis adalah musik, nyanyian. Karena Ibnu Mas'ud lebih tegas lagi sampai dengan nada sumpah, wallahi la ilaha illa ghairahu
Huwal ghina, yang dimaksudkan lahwul hadis adalah nyanyian. Bahkan beliau mengulangi 3 kali dalam konteks sumpah. Dengan demikian, Jabir, Ikrimah, Sa'id ibn Jubair, Makhul, Maimun ibnu Mahran, dan Umar ibnu Syu'aib, dan beberapa tabi'in memberikan satu makna yang seragam, yang sama, bahwa yang dimaksudkan lahwul hadis adalah musik dan nyanyian. Dan ditegaskan lagi oleh Imam Al-Wahidi di dalam tafsirnya, anna hadha tafsir tadullu ala tahrimil ghina. Tafsir ini menunjukkan haramnya nyanyian, apalagi musik. Lebih kuat lagi ditekankan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, liya'lam talib hadzal ilmi, hendaknya para penuntut ilmu mengetahui, memahami, anna tafsir as-sahabi, tafsirnya sahabat, alladhi syahidal wahya wad tanzil inda syaikhaini hadisun musnad. Ya. Hendaknya para penuntut ilmu mengetahui bahwa tafsir sahabat yang menyaksikan wahyu turun dan menyaksikan tanzil Al-Quran diturunkan oleh Allah, inda syaikhaini, menurut 2 syekh, hadisun musnad, yang tidak lain adalah Imam Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun hal itu diberikan catatan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa ucapan Al-Hakim seperti itu, tapi kata beliau, tidak diragukan bahwa tafsir para sahabat itu lebih utama kita kedepankan, karena mereka menyaksikan wahyu, dan kemudian bagaimana Rasulullah menafsirkannya, mengamalkan, dan mempraktekkan di dalam kesehariannya. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit penyimpangannya. Sehingga ketika kita menafsiri Al-Quran, maka tafsir Quran dengan Quran. Kalau kita tidak menemukan tafsir Quran dengan sunnah, maka kalau tidak menemukan tafsir, maka Al-Quran sunnah kita tafsirkan dengan ucapan sahabat dan tabi'in. Ini sehingga kita bisa closing bahwa surat Luqman ayat 6 tadi, kebanyakan para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menegaskan yang dimaksudkan lahwul hadis adalah musik dan nyanyian. Dan ditegaskan oleh Imam Al-Wahidi tadi, menunjukkan tafsir-tafsir tersebut haramnya musik dan nyanyian. Dalil yang kedua, Allah berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khairika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Maka bikinlah mereka itu, wahai, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, ya, bikinlah mereka dari anak Adam itu tersesat, terhina dengan suaramu. Saud di situ adalah ajakan kebatilan, suara kebatilan. Di antara sekian suara kebatilan adalah nyanyian, apalagi disertai dengan musik. Wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika. Ini tentara-tentara iblis dikerahkan untuk menyesatkan anak Adam ini, baik yang dengan kuda dan jalan kaki, wa syarikhum fil amwali wal aulad. Maknanya sesatkan mereka melalui harta mereka dan anak mereka. Harta yang diberikan oleh Allah sebagai karunia digunakan untuk maksiat, mendatangkan murka Allah, ya, dan yang lainnya. Itu maksudnya wal aulad, dan anak yang akhirnya innama amwalukum wa auladukum fitnah, nas'alullah al-afiyah. Nah, di dalam kitab tafsir Jalalain ditegaskan yang dimaksudkan wastafziz adalah wastakhif bi sautik,
ay bidu'aika bil ghina'i wal mazamir, dengan ajakanmu dengan nyanyian dan seruling, wa kullu da'in ilal ma'siyah, dan setiap ajakan kepada maksiat. Dan termasuk dari sekian ajakan kepada maksiat adalah musik. Ya, dan ini kita tidak ingkari. Karena kita tidak mendapatkan orang yang datang dari konser itu mendapatkan hidayah. Ya, bahkan seislami apapun, ya, sereligi apapun, lirik, musik dan nyanyian tidak akan bisa menjadi penambah, penguat iman dan takwa. Karena iman dan takwa itu hanya bisa dikuatkan, ditambah kualitasnya dengan mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupannya. Ya. Nah, dari sini kita jadi bisa membedakan. Ada orang yang mengatakan, saya setelah mendengarkan nyanyian ini, musik ini, atau qasidah ini, hati saya tersentuh, hati saya sadar. Dia tidak bisa membedakan ketersentuhan untuk sadar, hatinya terbuka sehingga dia ingin mencari kebenaran, dengan dia mendapatkan kebenaran yang disebutkan hidayah, dan itu tidak akan bisa didapat kecuali ihdinas siratal mustaqim, memahami siratal mustaqim yang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah dan jalannya sahabat serta tabi'in. Selanjutnya, dalil yang menunjukkan haramnya musik adalah firman Allah yang ada di dalam surat Al-Furqan ayat 72, yang tadi surat Al-Isra ayat 64, ya, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan seterusnya. Nah, surat Al-Furqan ayat 72 Allah mengatakan walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Yang dimaksudkan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir menukil dari Muhammad Al-Hanafiyah menegaskan yang dimaksudkan az-zur adalah al-ghina, nyanyian. Bahkan Imam Mujahid, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau menegaskan bahwa walladzina la yashhaduna az-zur ay la yasma'una al-ghina, tidak mendengarkan musik. Ini kata Imam Mujahid, pakar ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Dari sinilah kita bisa mendapati kesimpulan singkat bahwa dari ayat-ayat Al-Quran memberikan satu kesimpulan kepada kita bahwa musik dan nyanyian itu haram, dan nyanyian musik bukan menjadi satu bagian kehidupan apalagi agama yang menghiasi sahabat, tabi'in, dan para ulama imam sunnah. Adapun sunnah, hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan haramnya musik, diantaranya adalah hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan status hadis mu'allaq. Meskipun begitu, Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi mentausilkan, menjadikan hadis ini adalah mausul. Dengan demikian, bantahan Ibnu Hazm terhadap hadis ini, bahwa hadis ini ditolak karena munqati, merupakan satu pernyataan yang tidak perlu digubris, kata Imam Ibnu Salah. Laltifata ilaihi, enggak perlu digubris. Karena hadis ini sahih. Disahihkan oleh pakar-pakar, di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Salah, dan juga Ibnu Hibban dan ulama-ulama yang lainnya, yang berbunyi la yakunanna fi ummati aqwamun, akan ada di tengah umatku ini sekelompok kaum, yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mensejajarkan, menyandingkan akan terjadi di tengah umatku ini sekelompok kaum yang mengharamkan zina, sutra, khamr, musik. Zina sepakat haram.
sutra juga di antara para ulama tidak ada ikhtilaf. Khamr juga menurut pendapat ijma' ulama adalah haram. Nah, kalau sekarang zina sudah haram, sutra haram, kemudian khamr haram, masa sih sekarang nyeleneh musik tidak haram, sementara di sini ungkapannya jelas akan terjadi di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan, berarti aslinya haram. Dan maknanya di sini bisa tekstual, dia mengatakan haram, ini halal, seperti baru-baru ini terjadi orang yang menyatakan dengan vulgar zina itu halal, asalkan dilakukan di wilayah privat, suka sama suka, keduanya sudah dewasa dan dilakukan secara tulus. Nih, ya. Nah kan sudah ada tuh akhirnya. Khamr juga sudah banyak statement dari mulut kaum muslimin bahwa itu adalah minuman biasa. Sutra juga dipakai. Ini maknanya dihalalkan dan bahkan dilegalkan, itu maknanya. Dilegalkan menjadi bagian acara, ritual, bahkan di masjid, di gedung-gedung, di acara kaum muslimin. Nas'alullah al-afiyah. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin. Akan turun sekelompok kaum ini di lereng gunung. Ya, yaruhu alaihim bisarihatin lahum, mereka mengembala kambing. Ya'tihim lihajatin, untuk suatu hajat. Artinya di sini Rasulullah mengungkapkan akan kaitannya antara perkara yang dihalalkan tadi dengan azab. Fayaquluna, mereka mengatakan irji ilaina ghada, kembalilah besok kepada kami. Fayubayyituhumullahu, mereka malam dihabiskan oleh Allah, diazab oleh Allah. Wa yadha'ul alama, di mana gunung yang mereka gunakan untuk santai, ya, bersenang ria, tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kepada kaum tersebut, wayamsahu akharin, dan yang lainnya yang tersisa masih hidup Allah jadikan qiradatan wa khanazira, menjadi monyet sama babi ila yaumil qiyamah. Nasallallahu al-afiyah. Dan ini ternyata punya kaitannya erat dengan kejadian gempa, gunung meletus, longsor, dengan musik yang dihalalkan, dengan zina yang dihalalkan, dengan sutra yang dihalalkan. Nasallallahu al-afiyah, ya, dengan khamr yang diharamkan. Dan lebih tegas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, ya, yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, la yakunanna fi hadhihi al-ummah khasafun, akan terjadi di tengah umatku ini adalah khasaf, yaitu longsor, wa qadafun, hujan batu, wa maskhun, orang mukanya rupanya dirubah menjadi monyet sama babi. Wa dzalika idza syaribul khumur, kapan itu terjadi? Ketika mereka sudah meminum khamr. Wattakhadul qainat, menjadikan bidu wanita untuk dinikmati berjoget ria. Wa darabu bil ma'azif, menabuh musik. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tegas lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, la yashrabanna nasun min ummatil khamrah, akan meminum sekelompok manusia dari umatku ini khamr, yusammunaha bighairi ismiha, diberi nama bukan namanya, alias bukan nama khamr lagi. Ada yang memberi nama drum, ada yang memberi nama kontol biru, ada yang memberikan nama topi miring, ada yang memberikan nama ketan hitam, macam-macam. Dalam rangka untuk supaya biasa didengar, enak diminum, dan tidak ada perasaan risih untuk menikmatinya. Akhirnya apa? Wa tudrab ala ru'usihim al-ma'azib wal mughanniyat. Mereka semalam suntuk sambil mabuk, berjoget ria diiringi musik dan bidu wanita. Apa yang terjadi?
wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazira. Allah jadikan, Allah rubah rupa mereka menjadi monyet sama babi. Wa yakhsibu bihimullahu ta'ala al-arda, sebagian Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Allahu Akbar. Jadi yakhsifullahu bihimul arda, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazira, Allah jadikan mereka rupanya berubah menjadi monyet sama babi. Dari sinilah sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan sautani mal'unani, ada dua suara yang terkutuk. Nah ini sautun inda ni'matin, yaitu suara ghina inda ni'matin, suara ketika bersenang-senang, wa sautun inda musibatin, suara ketika sekarang kena saat musibah, yaitu meratap. Dan ini Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis yang lainnya, yaitu suara santai, berdendang ria dan seruling, dan suara meraung-raung ketika ada musibah dengan sambil merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi, dan itu yang dimaksudkan dua suara yang terkutuk. Dari berbagai macam penjelasan ayat dan hadis Rasulullah, maka tidaklah berlebihan para ulama mazahib bersepakat, karena ulama-ulama mazhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mereka dibesarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjadi alim karena keilmuan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan musik dan nyanyian haram, maka mereka juga sepakat musik, nyanyian itu haram. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, madhabul a'immatil arba'ah, madhab imam 4 mengatakan, anna alatal lahwi, seluruh alat-alat musik, kullaha haramun, semuanya adalah haram. Walam yudhkar ahadun min athba'il a'immah, tidak ada satupun yang kita bisa dapatkan penuturan dari pengikut-pengikut imam, maksudnya murid-murid senior para imam tersebut, fi alatil lahwi nizaan, ada persengketaan. Makanya kalau kita lihat beberapa ulama yang menghalalkan musik, itu kalau dia adalah mandiri, yang itu adalah kepleset seperti Ibnu Hazm, atau dari kalangan ulama-ulama junior yang tidak dianggap di dalam percaturan madhab tersebut. Alias, cek sekarang murid senior Imam Abu Hanifah seperti Abu Yusuf sama Muhammad, bagaimana komentar mereka terhadap musik? Haram. Cek sekarang ini murid utamanya Imam Malik, ada Syahnun dan yang lainnya, bagaimana komentar mereka terhadap musik? Muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi sama Ar-Rafi'i, dan muridnya Imam Ahmad, Sa'amrek, hampir semuanya mengatakan musik itu adalah haram, nyanyian adalah haram, kecuali nanti ada duf dan beberapa nyanyian yang dilakukan pada saat walimah dan juga hari raya, itu soal lain gitu, bukan bahasan kita sekarang. Kita membahas musik dan nyanyian di luar hari raya dan di luar walimah. Dari sini bahwa Imam atau Umar ibnu Abdul Aziz mengatakan, al-ghina mabda'uhu minasyaitan wa aqibatuhu sukhtur rahman. Masya Allah. Musik dan nyanyian, kata Umar bin Abdul Aziz, sumbernya dari syaitan, nanti akhirnya adalah mendatangkan murka ar-Rahman. Maka para ulama ijma' bahwa musik itu adalah haram, dan di antara ulama yang menukil ijma' bahwa musik dan nyanyian itu haram adalah Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Salah, Imam Ibnu Rajab,
Al-Hambali dan juga Imam At-Tabrani. Dengan demikian, Imam Ibnu Salah contohnya, Al-Ijma' mengatakan ala tahrimihi, akan haramnya musik dan nyanyian. Walam yasbut an ahadin mimman yu'tad biqawlihi fil ijma' wal ikhtilaf annau abahal ghina. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang pendapatnya itu bisa dipakai pegangan dalam percaturan ijma' itu menentukan, macam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ada penukilan ikhtilaf di dalam masalah musik. Alias ada yang memubahkan atau macam-macam, nggak ada. Dengan demikian, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama seperti Imam At-Tabrani, At-Tabari mengatakan waqad ajma'a ulama'ul amsar ala karahiyatil ghina, telah sepakat para ulama amsar perkotaan akan karahiyatil ghina wa al-man'i minhu, dan larangan. Dan tolong diperhatikan, al-karahah itu di kalangan ulama salaf itu maknanya tidak makruh menurut ulama fikih khalaf mutaakhir, tidak. Bahkan kalau kita membaca istilah makruh di dalam kalangan ulama salaf itu artinya adalah sesuatu yang haram, ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh berdoa di pinggir sholat di dalam masjid yang ada kuburan, maksudnya haram, ya. Tidak ada makna lain. Dengan demikian, Imam Malik fa innahu naha 'anil ghina. Imam Malik melarang akan nyanyian. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau menegaskan, su'ila 'anil ghina wad-darb 'alal hal min aqilin wad-darbu 'alal ma'azif, menabuh musik, kata beliau, hal min aqilin yaqulu bi annal ghina haqqun. Apakah ada orang yang punya akal sihat mengatakan di dalam Islam, apalagi ulama-ulama berakal sihat, mengatakan musik nyanyian itu hak? Innama yaf'aluhu indana al-fusaq, yang melakukan di kalangan kita itu hanya orang-orang fasik saja. Allahu Akbar. Imam Abu Hanifah juga mengatakan al-ghina min akbaridz dzunub alladzi yajibu tarkuha fawra. Musik dan nyanyian adalah termasuk dosa besar yang harus cepat ditinggalkan segera. Nah, begitu juga Imam Al-Qadhi Abu Yusuf tilmidul Imam Abu Hanifah, hinama su'ila an rajulin sami'a sautal mazamir, ketika ditanya orang yang mendengarkan suara seruling min dakhili ahadil buyut, salah satu rumah, faqala, Abu Yusuf mengatakan ketika ditanya, Syekh, bagaimana hukumnya mendengarkan musik dari dalam rumah sebelah orang, jadi rumah tetangga itu nyetel musik. Apa kata beliau? Udkhul alaihim, masuk rumah, bi ghairi idnihim, tanpa izin, li'anna nahya 'anil munkar fardun, karena melarang kemungkaran itu wajib. Masuk tanpa izin dan beritahu bahwa itu tidak boleh. Itu sarannya Abu Yusuf. Lebih tajam lagi, Imam Asy-Syafi'i menegaskan, awwalu man ahdatsahu az-zanadiqah. Ketika ditanya tentang musik, yang pertama kali memunculkan musik dan nyanyian adalah orang-orang zindik fil Irak, di Irak. Hatta yalhuan nasa 'anis shalah, untuk melalaikan orang dari salat, wa 'anid dzikri, dan dari zikir. Tuh lihat bagaimana sekarang ini anggapan jungkir balik, karena musik katanya kita menjadi khusyuk ibadah. Masya Allah, kebalik-balik. Musik itu bisa membuat hati saya tenang. Musik itu bisa menjadi obat hati. Na'udzubillah. Ini semuanya adalah pembenaran-pembenaran, bisikan dari syaitan untuk memberikan inspirasi-inspirasi yang buruk dianggap baik. Sementara para ulama di antara Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa musik dan nyanyian itu yang pertama kali memunculkan adalah orang-orang zindik, yaitu mereka-mereka
yang mengikuti ya pemikiran-pemikiran menyimpang sesat yang hampir kepada kekufuran, itu namanya zindik, digunakan untuk melalaikan orang dari salat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, wa amma madhabu Imam Ahmad lebih tegas lagi. Ketika ditanya oleh anaknya Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, sa'altu abi anil ghina. Saya pernah bertanya kepada bapakku tentang musik dan nyanyian. Faqala, beliau menjawab, al-ghina'u yumbitun nifaqa bil qalbi. Nyanyian dan musik dan nyanyian itu bisa melahirkan, menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. La yu'jibuni, tidak menarik itu buat saya. Thumma dzakara qaula Malik, kemudian beliau menyebutkan ucapan Imam Malik, innahu yaf'aluhu indana al-fusa, itu hanya dilakukan di kalangan kita itu orang-orang fasik. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah, apakah ada peluang, kesempatan untuk kita masih gila wal qol, masih ragu-ragu, masih maju mundur untuk meninggalkan musik dan nyanyian? Dan wallahi ya ikhwan, tidaklah ada orang yang membenarkan musik dan menghalalkan musik itu sumbernya hanya dari pendapat manusia, bukan Al-Quran, Sunnah, apalagi ijma' yang telah diijma'i oleh para ulama. Dan sikap kita terhadap pendapat ulama sudah jelas. Kata Imam Malik, kullun yu'khadu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini. Dan prinsipnya, la yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa kita tolak dengan ijtihad, tetapi kita bisa tolak dengan sunnah, dengan Al-Quran. Bahkan di sana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa musik ruqyatuz zina. Musik itu ruqyahnya zina. Artinya siapa yang ingin masuk ke zina, maka kipasi dengan musik dan nyanyian, akan masuk ke dalam perzinaan. Dan beliau mengatakan hubbul Quran wa hubbu al-alhanil ghina fi qalbi abdin laisa yajtami'an. Mencintai Al-Quran dan mencintai musik nyanyian tidak akan bisa berkumpul di dalam hati seseorang. Maka di sini telah kita tegaskan, wa bidzalika yatabayyan lana aqwalu a'immatil ulama wa iqrarihim. Ini dan penetapannya ala haramiyatil ghina wal musik, akan haramnya nyanyian dan musik, wal man'u minhuma, dan larangan, wal istisna, kecuali, wa yustasna min dzalika ad-duf, dikecualikan di dalam hal itu adalah rabbana fil a'yadi, di dalam hari-hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, wan nikahi, dan nikah, lin nisa, itu pun dilakukan oleh perempuan. Seperti pernah di rumah Rasulullah SAW ada 2 anak perempuan kecil yang sedang menyanyikan lagu-lagu pada saat Idul Fitri, Idul Adha. Dengan demikian, kalau seandainya ada dalil-dalil yang membolehkan musik dari Al-Quran atau Sunnah, itu tidak lain adalah khusus, yaitu untuk hari raya dan musik. Dan kalau ada pembolehan secara mutlak, maka berdasarkan sunnah-sunnah, kalau enggak dhaif atau hanya sekedar ucapan ulama. Sementara ucapan ulama kita harus ukur. Dan tolong dicamkan, ketika saya nyampaikan atau siapapun menyampaikan pendapat-pendapat ulama, itu bukan hanya semata-mata pendapat ulama itu, akan tetapi pendapat ulama itu kita pegang karena sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika mendengarkan Al-Laits mengatakan, jangan kamu percaya ucapan atau siapapun kewalian seseorang, meskipun dia bisa berjalan di atas air, sebelum pendapat dan ucapannya kita cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Asy-Syafi'i masih kurang. Meskipun dia bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di angkasa, kita tidak akan percaya kewaliannya
sebelum ucapan dan perbuatannya kita ukur, kita cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, kita bisa simpulkan di akhir daripada penyampaian saya ini, bahwa hampir kebanyakan ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in ketika menafsiri firman Allah, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, yang dimaksudkan adalah lahwul hadis adalah musik dan nyanyian, dan itu adalah hukumnya haram. Dan dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tadi, akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, musik. Dan yang kedua, bahwa kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah al-ma'azif hiya khamrun nufus. Nyanyian dan musik adalah khamarnya jiwa. Bahkan taf'al a'zam mimma taf'aluhul ku'us, lebih dahsyat pengaruhnya ke dalam keteleran jiwa seseorang, psikis seseorang, ketimbang telernya badan dari minum khamr. Ya, artinya lebih dahsyat gangguannya, lebih dahsyat mabuknya, alias jiwa dibikin mabuk oleh musik itu lebih besar daripada badan dibikin mabuk oleh apa? Khamr. Makanya hati-hatilah. Ya, apalagi musik adalah pintu gerbangnya perzinaan. Musik adalah ruqyahnya zina. Dan apalagi kesimpulan yang ketiga, rata-rata musik dan nyanyian sekarang ini bercerita tentang cinta, mensifati tubuh wanita, sampai na'udzubillah min dzalik. Ya, tubuhnya ibunda kita yang tercinta Aisyah disifati ya dengan alasan musik religi, nyanyian religi. Kemudian dia dengan tanpa berdosa mensifati tubuhnya ibunda Aisyah, mensifati istri tercintanya Rasulullah SAW di dunia dan akhirat seperti itu. Bahkan mengungkapkan gerakan-gerakan erotis, ya, ciuman, pelukan, dan yang lainnya, pujian-pujian terhadap moleknya tubuh wanita, semuanya ini hampir menghiasi musik yang mereka katakan itu adalah haram mubah, na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, keempat, bahwa ma'tada, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ma'tada ahadun al-ghina, tidaklah orang membiasakan dengan nyanyian dan musik illa wa nafaqa qalbuhu, melainkan hatinya pelan-pelan menjadi munafik. Wa huwa la yash'ur, dia tidak sadar. Walau arafa haqiqatan nifaq, kalau dia mengetahui hakikat kemunafikan, la absarahu fi qalbihi, dia akan mengetahuinya langsung. Fa innahu mastama'a fi qalbi 'abdin qattun, karena tidak akan pernah bisa mengumpul di dalam hati seorang hamba mahabbatul ghina, cinta nyanyian dan musik, wa mahabbatul Qur'an, dan mencintai Al-Qur'an, illa wa taradat ihdahumal ukhra, satu dengan yang lainnya saling menolak. Artinya kalau di dalam hatinya gemuruh cinta kepada Al-Qur'an, maka cinta kepada musik akan terusir. Tapi kalau sekarang hatinya dimabuk oleh musik dan nyanyian, maka Al-Quran tidak akan bisa bertengger, bertahan di dalam hatinya. Dan itu kenyataan, dan itu realita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.